Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di chapter hosting ya. Hosting, kita belajar mengenai hosting dan domain. Kalau hosting itu adalah tempat atau sebuah layanan menyimpan data, itu namanya hosting. Tapi nanti untuk domain sendiri adalah sebuah nama. Kalau domain itu nama, jadi ada hosting dan domain. Jadi di internet itu, kalau server, kita juga harus mengetahui tentang hosting dan domain. Sedikit mengenai hosting, di situ ada hosting yang namanya lokal, yaitu sebutan sebagai sebuah server lokal yang ada di komputer kita. Nanti untuk hosting lokal kita akan tunjukkan sebenarnya apa sih hosting lokal itu, seperti apa sih. Emang ada dua ya. Jadi kalau hosting lokal dan juga hosting server. Kalau untuk hosting server sendiri, di situ adalah tempat untuk menampung data-data yang diperlukan oleh sebuah website dan sehingga dapat diakses lewat internet. Ya, jadi di situ perbedaan antara hosting lokal dan hosting server. Oke, kita pengertian sedikit mengenai hosting lokal. Nanti kita akan coba untuk membuat hosting di Windows, dan di Windows itu kita mengenal XAMPP atau Exam. Itu adalah sebuah alat yang digunakan untuk membuat hosting kita. Tapi untuk di Linux juga kita juga akan mengenal LAMPP, Linux, Apache, MariaDB, dan lain sebagainya. Saya agak lupa. Oke ya, sebenarnya apa sih hosting itu nanti? Nah, di sini ada macam-macam database. Ya, mengenai hosting, kita menujunya ke database, dan database itu nanti kita juga kita harus juga mengenal domain juga. Tapi yang kita lebih membahas adalah hostingnya saja, tempatnya. Oke ya. Di sini ada MySQL, ada MariaDB, ada Oracle Database, ada yang disebut Firebase, ada lagi Microsoft SQL Server, ada lagi SQLite, ada lagi IBM DB2, ada PostgreSQL SQL, ada lagi XML, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi ya, ini gambar-gambar. Jadi di situ ada Visual Pro, terus SQL Server tadi, Indomik, IBM DB2, DBase. Sebenarnya apa sih fungsinya? Fungsi dari semua ini adalah untuk membuat website. Seperti Google itu juga mempunyai sebuah database. Bank juga mempunyai database juga. Terus apalagi mungkin YouTube di situ juga ada database ya. Jadi data itu nanti, database itu adalah untuk menyimpan data berupa apa aja, seperti video, foto, tulisan, artikel, atau mungkin masih banyak lagi data-data macam-macam, data keuangan atau data apapun, itu nanti mempunyai yang disebut dengan database. Tapi kalau domain itu adalah nama, misalnya google.com, ada lagi sj.id, misalnya ada di sekolah SMK .id ya, seperti itu ya untuk database. Jadi perbedaannya itu antara database dan juga database atau hosting dan domain ya. Maaf tadi, hosting dan domain seharusnya host itu adalah tempat, domain itu adalah nama, sebuah nama. Oke. Ada di sini kita lanjutkan saja struktur dari database. Kalau untuk struktur database sendiri, itu juga menjadi struktur secara singkatnya itu nanti kita membuat sebuah tabel. Jadi ada banyak tabel di situ. Tabel itu nanti akan tercover menjadi sebuah database. Jadi tabel-tabel kecil-kecil itu nanti akan di cover yang disebut database. Dan tabel-tabel itu nanti akan menjadi database. Jadi dalam satu cover. Oke ya, kita langsung saja untuk praktek SAMPP. Di
Sini saya akan menggunakan XAMPP lokal. Di tempat penyimpanan XAMPP itu pasti ada di local disk C. Jadi di local disk ini itu harus, kalau di Windows itu dikasihkan di local disk C ya. Sistemnya memang seperti itu pembuatnya. Tapi nanti kalau di server memang benar-benar di internet itu nanti ada lagi, tergantung dari si apa itu namanya, penyedia layanan atau ISP. Oke ya, langsung saja kita buka untuk XAMPP control panel. Ya, di sini ada yang namanya Apache, MySQL, FileZilla, Mercury, Tomcat. Jadi untuk saat ini kita gunakan Apache sama MySQL. Jadi kalau untuk FileZilla sendiri dia nanti ada fungsinya untuk mengupload file. Mercury itu nanti saya agak lupa ya, Mercury dan Compatible karena jarang banget digunakan dan hampir saya tidak pernah menggunakan. Kalau FileZilla itu tetap digunakan tapi sangat jarang sekali. Yang penting Apache ini sama MySQL. Karena apa? Karena MySQL ini nanti adalah sebuah database. Oke, kita start semuanya. Oke ya, terus kita jangan lupa kita membuka kita mengetikkan localhost ya. Localhost di sini otomatis nanti akan terhubung di sebuah localhost yang berada di sini. Nanti ini adalah untuk memanggil karena defaultnya atau standarnya sebelum diganti dia nanti akan localhost ya. Localhost kita enter saja ya. Di sini ada beberapa ya. Di sini ada aplikasi, file, how to guard, PHP info, PHP. Oke, kita coba untuk mengetahui versi PHP terlebih dahulu. Ya, di sini ada PHP info. Jadi di sini kita apa yang kita dapat dari PHP info ini? Di sini yang penting ini PHP version. Nanti untuk menentukan jenis PHP-nya ya. Jadi misalnya PHP version 5 kita upkan ke PHP version 7 dia nggak mau. Jadi yang penting kita tahu dulu PHP infonya ini. Oke ya, sebatas tahu saja ya untuk yang PHP versionnya ini. Jadi kalau PHP version sendiri ada yang 5, ada yang 6, ada yang 7. Nih kalau yang ini udah 7.5 kalau nggak salah ya. Kita langsung aja, ini tadi PHP info, terus di sini nanti ada PHP my admin. Di sini kita dalam pembelajaran kita menggunakan PHP my admin. Oke ya, langsung aja kita buka. Terus sebenarnya struktur database itu sama semua ya. Nanti akan aku tunjukkan database. Yang penting seperti ini. Oke ya. Nah, kita coba untuk membuat new database atau database baru. Nah, seperti yang saya kasihkan tadi ya. Di sini ini saya sudah membuat bermacam-macam database, banyak database yang telah saya buat di sini. Oke, misalnya saja saya membuat sebuah database tentang produk. Nah,
dalam pembuatan database jangan sampai ada spasi. Tapi kalau mau kasih misalnya produk 1, nah dari tanpa spasi ya, produk 1 strip 1 misalnya saja. Oke, kita langsung buat produk underscore 1 biar agak keren. Nanti ada produk 1, produk 2. Oke ya, di dalam database ada apa saja di situ nanti kita buat. Oke ya, di sini adalah tabel tadi kan ya, di sini. Nah di sini di dalam sebuah database ini ada banyak tabel ya, yang dimaksud adalah ini. Misalnya ada 3 tabel, saya kasih 3. Ini adalah sebuah contoh saja. Oke, jumlah kolamnya oke, kita kirim. Ya, oke ya. Di sini ada nama, jenis, panjang nilai bawaan, penyortiran atribut, kosong indeks AI atau auto increment, virtualisasi. Terus ada lagi jenis EME. Nah, oke ya, nama. Yang pertama kalau produk itu pasti nama barang. Oke, nomor 2 saja. Oke, dalam pembuatan database kalian harus tahu oke ya, perhatikan penulisan. Jadi nama ini nanti akan continue ya, jadi jangan sampai kalian lupa cara penulisan nama, mulai dari huruf, tanda baca jika ada. Yang penting jangan menggunakan spasi. Oke ya. Yang nomor pertama adalah nomor barang. Oke, di sini jenisnya integer, panjangnya kasih 2. Kenapa kok pakai integer? Di sini ada integer, parser, text, date, numerically, medium, in, begin. Nanti kalian info lebih lanjutnya bisa kalian browsing, cari sendiri kenapa kok kasih integer. Tapi yang sering digunakan kalau pembuatan database itu adalah integer, parser, text, date and time, itu yang sangat sering digunakan. Satu lagi pop. Biasanya kalau varchar itu variabel karakter. Blok biasanya untuk gambar. Oke ya, integer, panjang nilai itu 2 karakter, tidak usah. Nah, kita cek yang AI, auto increment. Jadi di sini nanti untuk yang nomor itu adalah primary, jadi bisa direalisasikan. Tapi untuk saat ini kita tidak membahas tentang relasi tabel. Kirim. Jadi ini nanti akan menjadi sebuah nomor 1 ya, auto increment AI. Oke ya, ini langsung saja. Nomor barang, nama akan saya singkat NM, Oscar DRG. Varchar, karena ini variabel karakter. Oh ya, maaf saya tadi lupa, ini kenapa saya kasih angka 2, karena jumlahnya misalnya lebih pada satuan ya, 2 itu nanti biasanya ini 200 lah, atau nanti nolnya 2 seperti itu. Oke, kalau varchar
kita nggak usah banyak-banyak aja nama barang itu, nanti enggak. Misalnya saya kasih 50 teks variabel terpanjang nilai, nanti jangan panjang-panjang, misalnya nanti akan nama barang bullpoint atau mungkin penghapus atau mungkin tupperware. Ini biar kosong saja. Terus jenis barang, jenisnya ini tali 100. Oke. Saya mau menambah lagi sebenarnya. Oke ya, gimana caranya kalau saya mau menambah? Gimana? Oke, kita simak dulu ya. Di sini ada 3 tabel. Saya mau menambah tabel sebenarnya. Nih, di sini ada tambahkan, ada kolom tambahkan. Ini saya mau menambah 2. Saya taruh di mana? Jenis barang atau enggak? Setelah jenis barang. Di sini akan saya kirim. Ya. Gambar. Petugas. Tugas siapa nanti yang menginputkan, nama penginput. Terus di sini ada keterangan. Oke ya, saya coba untuk teks. Katakanlah masih satu lagi. Tanggal inputan. Misalnya saya kasih setelah nama barang jenis, kirim tanggal. Kalau tanggal saya kasih date. Oke. Bukan barang ya. Ya. Oke, di sini ya, ini adalah nama database-nya. Dari database produk ini nanti ada apa aja. Ada apa aja nanti di sini, struktur. Ya, tadi untuk pembuatan tabel itu kan udah jadi ya. Oke, untuk pembuatan tabel seperti itulah pembuatan tabel. Terus saya mau mengetahui apakah ini tabel sudah jadi. Jadi kita cek saja di sini home. Dimana ya? Ada basis data ya, sini ya, produk. Kita cek.
Sini ada tabel hapus, tambahkan. Tapi untuk saat ini kita tidak akan menghapus. Oke. Kalian bisa ekspor, cari. Nah, ini untuk import. Ya, oke. Gimana? Udah paham? Oke ya. Ya, seperti itulah cara membuat sebuah database. Kalau ini adalah kita nanti untuk menghapus. Berbincang denganmu di WhatsApp, aku kesal dengan waktu yang tak pernah berhenti bergerak. Darah sejenak agar aku bisa menikmati tawamu. Ini nanti adalah kalau tabel PHP nanti digunakan untuk sebuah database dan jadi ada sebuah kolaborasi dengan menggunakan yang namanya itu PHP. Jadi pemrograman PHP MySQL. Jadi seperti itu. Oke ya. Jadi ini data yang kita buat tadi. Jadi kita pilih yang kolomnya, struktur kolomnya. Oke, jika kita mau mengisi, karena ini belum dikolaborasikan dengan database, kita coba klik tambahkan. Ya, nama barang karena ini kita kosong saja, nama barang. Kosongi. Ya, ini misalnya ballpoint. Ini sekarang adalah ATK, alat tulis kantor. Terus ini ada misalnya kita gunakan tanggal tanggal 1 hari katakanlah. Terus ini ada tugas, keterangan, segera diproses ke gudang 03. Oke ya, ini adalah input data secara manual ya, kita kirim ya. Nanti udah masuk, ada di sini insert into 3 nomor barang, jadi ada nama barang value, ballpoint, ATK, tanggalnya di sini, mengirimnya tadi waktu sehari bansap, segera diproses ke gudang 03. Oke. Ya, seperti itulah database. Akan tetapi database ini akan kita ekspor. Misalnya kita nanti mau mengupload, mau membuat, mau memindahkan, copy paste. Gimana sih caranya? Ya, ekspor saja. Sini new template, nanti kita membuat template baru atau nama baru, katakan nama gitu, produk ini akan kita ekspor. Formatnya apa? Kalau saya ya di sini ada banyak ya CSS format, tapi untuk saya akan
gunakan yang SQL saja, SQL biar tidak membingungkan. Oke, kita langsung kirim ya. Kalau kirim pasti kita nih langsung 3 titik SQL ya. Jadi untuk tadi nggak masalah sih sebenarnya seperti ini. Oke, tampilkan dalam folder. Oke ya, kita tadi sudah membuat database ini. Maaf tadi salah penamaan, tapi nggak masalah. Oke. Satu lagi kita gunakan untuk import. Import itu adalah memasukkan. Tapi sebelum kita import, kita membuat dulu database-nya. Oke, yang namanya tadi kan Anda tahu sendiri pelajaran tadi, di sini ada banyak tabel. Sebenarnya kita ekspor tadi adalah tabel-tabel ini. Oke ya, paham? Untuk import kita membuat database dulu. Jadi sebuah wadah untuk mewadahi atau mengadai tadi tabel-tabel tadi. Oke. Nama database. Oke, saya kasih produk 2 karena ini tadi produk 1 sebenarnya bisa. Kalau ini saya kayak gini saja, kita membuat produk 2 karena ini produk 1, jadi nggak boleh namanya nggak boleh sama, walaupun isinya tetap sama tapi nama ini nggak boleh sama. Kalau sama dia nggak akan mau. Kita buat ya produk 2 ya, ini masih kosong, kita import saja di sini. Pilih file, kita cari, ini 3 SQL, profilnya SQL. Oke, kita langsung kirim. Oke ya, inilah kalau memang sudah jadi, sudah sukses, tidak ada masalah. Oke ya, kita cek dulu jadi benar nggak, sama nggak. Oke ya, sama untuk ada di sini, ada nomor barang, jenis barang ya. Oke. Di sini ada tindakan, atau ini tanda mengedit atau mengubah. Di sini ada hapus, ada ini sebenarnya bisa kita rubah ya. Kita coba untuk mengubah. Di sini jenis barang, misalnya jenis barang, kita bisa mengubah semuanya di sini. Jangan lupa simpan kalau udah mengubah ya. Untuk isinya sama. Oke ya, bagaimana cara kita untuk menghapus database ya, sini kita akan menghapus untuk yang produk. Gampang saja, kita produk akan kita hapus. Jadi kita kembali ke beranda dulu. Masuk ke basis data. Oke ya, kita cari data mana yang perlu kita hapus. Misalnya ini produk 1, kita hapus, langsung aja kita hapus. Oke ya, one database has been drop, sukses. Oke, terima kasih telah mengikuti atensi dari saya. Tetap terus belajar dan semangat. Oke ya, untuk satu lagi, untuk database yang berada di server tapi bukan di lokal. Di lokal ya coba lihat, di lokal
itu sebenarnya strukturnya sama, kalau exam sama, karena sama semua. Jadi ya, di sini ada hasil dan SQL, status, user account, export, import, dan lain sebagainya. Yang penting kalian memahami, bukan menghafalkan tapi memahami. Oke ya. Kapan-kapan kita tunjukkan untuk database yang berada di server, insya Allah. Oke, tetap belajar dan semangat. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.